Malam yang tak pernah usai. Suara dengungan listrik dari lampu neon tua yang tergantung di langit-langit pos jaga seakan menjadi musik latar malam itu. Lampu-lampu itu sudah tak bersahabat sejak lama, kadang berkedip sendiri, kadang padam sejenak sebelum menyala kembali dengan suara mengerang seperti jeritan tikus sekarat. Pak Suroso duduk di kursi kayu tua yang mulai rapuh. Kemeja birunya yang lusuh menempel erat di tubuhnya yang kurus. Matanya menatap layar CCTV berdebu yang memantulkan bayangan suram koridor Malgraha Indah, tempat yang dulunya penuh warna, tawa anak-anak, dan suara musik dari lantai dansa atau wahana bermain anak. Sekarang, semua itu sudah jadi reruntuhan. Tapi bukan berarti tempat itu sepi. Pak Suroso tahu betul, Mal itu masih hidup. Sudah 30 tahun ia menjaga tempat itu sejak diresmikan tahun 1989. Ia melihatnya tumbuh jadi ikon kota dengan gedung parkir megah, food court di lantai atas, hingga bioskop tua dengan layar lebar yang sempat memutar film-film besar dunia. Tapi semua berubah pada malam terkutuk tahun 1994. Kebakaran besar itu terjadi jam 2 dini hari, dimulai dari ruang penyimpanan dekorasi pesta Natal yang penuh kain dan kardus. Api menjalar cepat, lebih cepat dari apapun yang bisa dijelaskan. 6 orang meninggal. 5 dari mereka pegawai yang tengah lembur. Yang keenam, anak kecil yang konon terjebak di dalam lift yang berhenti di lantai 3. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, tidak ada yang betah bekerja di malam hari. Para penjaga bergantian, namun satu demi satu pergi. Ada yang kabur ketakutan, ada yang masuk rumah sakit jiwa, ada yang menghilang begitu saja seperti ditiup angin. Tapi Suroso, dia tetap, bukan karena dia pemberani, tapi karena dia tahu ada sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang tidak boleh dilepaskan. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 0:47. CCTV di koridor lantai 2 berkedip seperti biasanya. Lalu gelap, lantai 2 lagi, gumam Pak Suroso lirih, seperti mengomentari rutinitas biasa. Ia berdiri perlahan, menggenggam senter besar, dan membawa tongkat kayu panjangnya. Kunci-kunci tua berderak di pinggangnya. Ia melangkah keluar pos jaga, menembus lorong yang kini hanya diterangi oleh senter dan bulan purnama yang mengintip dari jendela atap. Ketika ia tiba di ujung tangga yang menuju lantai 2, udara berubah dingin, tapi bukan dingin biasa, tapi seperti menyusup ke tulang, menusuk saraf. Dia menyalakan radionya, radio kecil tua yang selalu ia bawa setiap malam. Bukan untuk komunikasi, Mal sudah tak punya sistem itu sejak 2003. Tapi dia menyetel stasiun kosong, membiarkan suara putih bergema karena suara itu bisa memberitahu kapan mereka mendekat. Dan malam itu, radio mulai berderak pelan. Suroso mengangkat senter ke arah ujung lorong. Langkah kakinya berhenti. Seseorang berdiri di sana. Siluet seorang anak kecil, rambut panjang, mengenakan gaun putih kotor yang menutupi kakinya. Kepalanya miring ke kiri, dan tangannya seperti menengadah ke depan, seolah meminta sesuatu. Suroso tak berteriak. Dia hanya menunduk perlahan, memejamkan mata dan berbisik, "Belum waktunya, Nak, kembalilah." Saat ia membuka mata, lorong itu kosong lagi. Tapi bekas jejak kaki kecil yang basah masih tertinggal di lantai yang berdebu. Rani minum kopi instan dari gelas plastik sambil menatap layar laptop di kosannya yang sempit. Pukul 1:12 dini hari dan ia belum tidur. Tab browsernya terbuka berjejer. Forum-forum urban legend, arsip berita kebakaran, dan beberapa unggahan blog tua dari tahun 2005 yang menyinggung sebuah tempat yaitu Malgraha Indah. Mata Rani berbinar saat menemukan benang merah dari semua kisah. Mal yang dulunya megah itu selalu disebut dalam bisik-bisik, namun tak pernah ada media yang benar-benar mengupas tuntas sejarah kelamnya. Beberapa bahkan menyebut Mal itu dikutuk, sementara yang lain mengklaim gedungnya sekarang digunakan untuk praktik-praktik okultisme. Ini bisa jadi artikel eksklusif, gumamnya. Ia adalah jurnalis lepas bekerja untuk beberapa portal berita daring, tapi tak ada yang memberinya kepuasan sejati. Ia ingin menulis sesuatu yang mengguncang, bukan sekadar artikel lifestyle atau berita clickbait, dan instingnya mengatakan, Malgraha Indah menyimpan sesuatu yang besar. Keesokan harinya, Rani datang ke lokasi. Mal itu tampak seperti bangunan zombie.
berdiri megah tapi mati. Cat mengelupas, papan nama hampir copot dan pintu kaca utama dikunci dengan rantai berkarat. Tapi dia bisa melihat ke dalam lorong-lorong gelap yang tampak seperti tenggorokan kosong menunggu untuk menelan siapapun yang masuk. "Permisi?" Suara Rani menggema. Tak lama, seorang pria tua muncul dari sisi bangunan. Rambutnya tipis keperakan, mengenakan seragam satpam yang pudar warnanya. "Itulah dia, Pak Suroso." "Kamu siapa?" tanyanya tanpa basa-basi. "Nama saya Rani, Pak. Saya jurnalis. Saya sedang mengumpulkan informasi tentang sejarah Malgraha Indah, dan saya dengar Bapak sudah lama bekerja di sini." Pak Suroso memicingkan mata, mau wawancara tentang kebakaran itu. Rani mengangguk. "Bukan hanya kebakaran, saya ingin tahu tentang semua kejadian aneh yang membuat orang takut dengan tempat ini." Pak Suroso menatapnya cukup lama, lalu berkata lirih, "Kamu yakin?" "Yakin, Pak. Saya rasa orang harus tahu." "Orang banyak yang pengen tahu, tapi tidak semua siap tahu," ucapnya pelan. Di dalam pos jaga, udara lembab dan pengap, seolah waktu tidak pernah bergerak. Dinding penuh dengan peta mal lama, layar CCTV tua, dan rak penuh kaset VHS berlabel tulisan tangan. Rani mulai menyalakan alat perekamnya. "Boleh saya mulai dengan tanya tentang malam kebakaran tahun 1994? Pak Suroso mengangguk perlahan. "Saya di sini waktu itu, jam 2:10. Saya lihat api dari lantai 3, tapi tidak ada suara alarm, tidak ada jeritan, hanya suara tertawa." "Tertawa?" "Anak kecil, lari-lari di lorong. Padahal, semua sudah pulang sejak jam 10 malam." Rani menelan ludah. "Saya naik. Saya coba padamkan api. Tapi begitu saya sampai sana, ruangan itu kosong. Api tak terlihat di mana-mana, tapi saya mencium bau daging terbakar. Apakah itu halusinasi?" Rani mencoba rasional. Pak Suroso menatapnya dengan mata kosong. "Kalau itu halusinasi, kenapa pegawai-pegawai malam setelah itu selalu melihat gadis kecil dengan gaun putih? Kenapa mereka semua akhirnya gila atau menghilang tanpa jejak? Bapak tidak pernah terganggu?" "Saya berbeda. Saya tahu caranya. Saya bicara padanya." Ia menunjuk ke arah layar CCTV yang menampilkan lantai 3. "Siapa dia?" tanya Rani. Suaranya mulai gemetar. Pak Suroso hanya menjawab dengan satu kalimat. "Yang tidak terbakar." Pada tanggal 12 November 2024 pukul 22:47, Rani menatap mal yang gelap dari kejauhan. Langit malam mendung, menambah aura suram di sekitarnya. Ia membawa ransel kecil berisi kamera, senter kepala, dan voice recorder. Meskipun Pak Suroso sebelumnya tidak memperbolehkannya masuk, malam ini Rani memutuskan masuk diam-diam. Dia menunggu hingga Pak Suroso tertidur di dalam pos jaga, lalu menyelinap masuk lewat pintu belakang yang ditemukan dari denah lama mal di forum Urban Legend. Pintu itu sempit dan tertutup tanaman rambat, seolah alam pun berusaha menutupi keberadaan tempat itu. Saat ia membuka pintu itu, udara dingin seperti dari dunia lain langsung menyergap wajahnya. Bau hangus yang samar tercium, bercampur dengan aroma besi dan jamur tua. Langkah demi langkah, ia masuk ke dalam lorong bekas toko elektronik. Seluruh interior dipenuhi debu tebal, rak yang roboh, dan poster iklan tahun 90-an yang nyaris tak terbaca. Namun yang paling mengganggu adalah suasana sunyi total, seperti seluruh dunia terhenti begitu ia melangkah masuk. "Ini bukan hanya gedung kosong," bisik Rani pada dirinya sendiri, menekan tombol kamera. Lampu inframerah menyala. Di layar, ia melihat pantulan bayangannya sendiri, tapi bayangan itu menoleh ke arah berlawanan. Dia mendadak kaku. Ketika menurunkan kamera dan melihat langsung tidak ada apa-apa, tapi layar kamera memperlihatkan gadis kecil berdiri di ujung lorong. Gaun putih, rambut panjang, kepala menunduk, tidak bergerak. Rani menahan napas. Jari-jarinya gemetar. Tiba-tiba semua lampu toko menyala dengan sendirinya. Tapi cahaya bukan datang dari listrik. Mereka menyala seperti menyala dari dalam darah. Seketika udara menjadi berat. Ruangan mulai terasa dan bernafas. Suara kecil terdengar dari arah speaker toko yang seharusnya sudah rusak. "Mainlah bersamaku, aku belum selesai bermain." Rani membalik badan dan mencoba kembali ke pintu keluar. Tapi lorong yang ia lewati berubah. Rak-rak di kiri kanan menjulang lebih tinggi,
dan lantai mulai menjadi lengket, seperti menginjak tumpahan daging mentah. Kamera menunjukkan angka aneh. 3. 13. Padahal jam tangannya masih menunjukkan pukul 23. 2. Lalu, ia melihat sesuatu. Dinding toko sebelah kanan dipenuhi cermin yang pecah. Dan dari retakan cermin itu muncul mata banyak mata milik si gadis kecil yang kini berkali-kali terpantul dalam bentuk yang berbeda-beda, kadang tidak memiliki wajah, kadang tersenyum tanpa bibir. Kamu sudah melihatku? Sekarang kamu milikku. Lampu mati serempak. Teriakan Rani terbungkam oleh suara seperti pintu besi yang tertutup. Dia mencoba menyalakan senter kepala tidak berfungsi. Semua peralatan elektroniknya mati. Hanya satu yang masih bekerja. Voice recorder. Dan di sana, terdengar suara Pak Suroso. Kamu terlalu dalam. Keluar sekarang atau kamu akan tinggal selamanya. Dan itu seperti mereka. Rani akhirnya menemukan pintu darurat. Ia berlari, mendorong sekuat tenaga dan brak. Ia pun berhasil keluar, terhempas ke tanah basah, tepat di belakang gedung. Ia menatap ke arah mal yang kini tampak biasa saja dari luar. Gelap, tenang, diam. Tapi ia tahu mal itu hidup, dan ia sudah membangunkannya.